Cek cek. Monggo ibu-ibu mengambil tempat duduk yang paling nyaman, merapat ke depan terlebih dahulu. Dirapatkan, baru nanti yang datang akhir bisa di belakang. Alhamdulillah, baiklah ibu-ibu, karena sudah menunjukkan pukul 4 sore jam 16, ibu pembicara sampun rawuh. Insyaallah kita mulai saja. Ibu-ibu sudah banyak yang rawuh, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji syukur hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salam serta salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia di jalannya. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Baiklah ibu-ibu semuanya yang saya sayangi karena Allah, semuanya sehat nggih ibu-ibu? Alhamdulillah. Nggih, baik ibu-ibu, hari ini alhamdulillah pengurus mengamanahkan kepada saya untuk menjadi MC Bu jalannya acara pengajian pada sore hari ini. Saya bacakan ya Bu susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Asmaul Husna, yang ketiga sambutan dari pengurus, yang keempat pengajian inti, yang kelima pengumuman, dan yang keenam penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara kita pengajian pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini ya Bu. Datang malaikat-malaikat berbondong-bondong untuk mencatat hari ini siapa-siapa yang ingin mendapatkan taman-taman surga. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Asmaul Husna. Ibu-ibu sudah hafal semua nggih? Nggih, monggo Bu, kita mulai Asmaul Husna. Kok saya sampun. Langsung Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ba'dana walhamdulillahirrabbina wa salatu wa salam li nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridho kamatlubuna dunyana wa ukrona ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbaru Mutakabir ya Khaliku ya Barik ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Ba'isu ya Hafid ya Ra'ifu ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Qabiru ya Halim
Ya Azimu Ya Ghafur Ya Sakuru Ya Ali Ya Kabiru Ya Khafid Ya Muqitu Ya Hasib Ya Jalilu Ya Karim Ya Raqibu Ya Mujib Ya Wasi'u Ya Hakim Ya Wadudu Ya Majid Ya Ba'isu Ya Sahid Ya Haqqu Ya Waqilu Ya Qawiyu Ya Matin Ya Waliyu Ya Hamid Ya Mu'si Ya Mubdi'u Ya Mu'idu Ya Mu'i Ya Mumitu Ya Hayyu Ya Qayyumu Ya Wajid Ya Majidu Ya Wahid Ya Ahadu Ya Somad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddimu Ya Muakhir Ya Awalu Ya Akhir Ya Dhahiru Ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Baru Ya Tawabu Ya Muntakimu Ya Afu Ya Ra'ufu Ya Mu'ti Ya Malikal Mulki Ya Dal Jalali wal Ikram Ya Musitu Ya Jami Ya Ghaniyu Ya Mu'ni Ya Mani'u Ya Doru Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Badi'u Ya Bahi Ya Warisu Ya Rasidu Ya Sabur Azza Jalla Dikruhu Bi asma'ikal husna ikfir lana dunubanna wali walidina wa dzurriyyatina wali masyayikina wa talamidina wal mu'minin wal mu'minat kafatan ammatan al ahya'i wal ambat kafatan ammatan al ahya'i wal ambat kafir an sayatina wastur ala uyubina wasbur ala nusahmina warfa darajatina waryukna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan solihan wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahhi azadana daima hayatina ila khairi kharitna anisari ba'idna wa qurbaru ja'una akhiran nilnal munam balik makhosidana wahdi hawa ijana walhamdulillahina ala dihadana sholli wa salim ala toha
Khalili Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu jazakillah khairan katsir, jazakumullah khairan katsir ibu-ibu nggih. Semoga dengan bacaan Asmaul Husna tadi menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengurus pengajian Nur Masyitoh, Ibu Hajah Dewi Lutfia Madani. Sampun rawuh Mbak Dewi. Bu Malik sampun rawuh. Oh nggih. Nggih. Oh Ibu sugeng rawuh Ibu. Monggo Ibu, karena sudah rawuh Ibu, dari pengurus akan disampaikan oleh sebagai pembina sekaligus pembimbing kami Ibu Hajah Dewi Lutfia Malik Madani. Ibu ke depan atau ngajeng? Bisa? Oh sakit. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Habibah Mustafa MSI, yang kami banggakan ibu-ibu pengurus pengajian Nur Masyitoh Masjid Al-Mulasin Pringgolayan, dan yang kami cintai seluruh anggota pengajian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bisa hadir di pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah Habibah Mustafa yang kebetulan teman saya. Beliau rutin sebetulnya ngisi di sini, tapi sejak ada COVID kita belum ada pengajian. Ibu-ibu sekalian, wadah masnya, Mas Huda, Mas Supri. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kepengurusan pengajian ini setelah ada serah terima pada bulan 2 bulan yang lalu ya kalau nggak salah, pada bulan Juli, karena kepengurusan ini udah lama, yang belum lama kita ganti sejak kita dirikan tahun 2008. Pada saat ini kami akan menyampaikan bahwa kepengurusan ini adalah dari ibu-ibu yang muda-muda, sebagian besar ibu muda-muda sebagai generasi pengkaderan kita. Karena saya di sini diangkat sebagai Dewan Pembina, Bu Bibah Pembina. Untuk itu nanti kami sampaikan kepada ibu-ibu bahwa kepengurusan ini berlaku sejak 2022-2026. Dan pengajian ini baru kita mulai sudah 4 kali sejak COVID yang 2 tahun tidak aktif, kemudian kita aktifkan kembali dan kita bisa menempati alhamdulillah masjid ini. Jadi di lantai 2 biasanya pengajian di bawah, tapi pada saat mulai pengajian pertama tadi di lantai 2. Baiklah, pada kesempatan ini kepengurusan pengajian Nur Masyitoh
yakni pada periode 2022-2026 Dewan Pembina otomatis takmir Masjid Al-Muhlasin. Di sini Bapak ada tim Bapak Dr. Andes Haji Edi Purnomo, Bapak Wahyudi dan Bapak Sumyo dan Bapak-bapak sekalian. Kemudian saya sendiri, yang ketiga Ibu Dwi Mulyani. Betul napa nggih, Bu? Kebetulan izin, beliau adalah Ibu Bu Habibah, beliau adalah Ibu Ketua PKK RW 26 Pringgolayan. Jadi pengajian ini yang kita libatkan dari berapa 4 RT. Ada RT 1, 2, 7 dan 10. Kemudian Dewan Penasehat Ibu Hajah Edi Purnomo, monggo berdiri Bu Edi. Barangkali sudah lupa ibu-ibu dengan Bu Edi. Kemudian berikutnya Ibu Aminah Widi, wonten Bu Widi teng Jawi nggih. Oh wonten nggih mriko nggih. Sebagai ketua Ibu Nur Hairiah kebetulan masih kerja, jadi belum bisa pulang secepatnya, masih dalam perjalanan. Kemudian wakilnya Ibu Isbanar, Bu Is, monggo, oh nggih Bu Isbanar. Sekretarisnya Ibu Pontianti di belakang. Kemudian Ibu Munafiah, oh nggih. Yang berikutnya bendahara Ibu Wardilah, Ibu Sumio. Jadi kalau yang bagian keuangan ya Bu ya, yang mengatur sirkulasi keuangan. Kemudian Ibu Musirah, Ibu Giman, rawuh mboten? Ada. Oh nggih, matur nuwun Bu Giman. Kemudian seksi-seksi di sini ada seksi dakwah Mbak Himatul Mahrusa yang jadi MC. Kemudian Ibu Deyanti, ini dari Cirebon, Bu Habibah, orang Cirebon, nanti bisa bahasa Sunda. Bu Habibah itu dari Pangandaran. Kemudian Ibu Bakti dari seksi humas. Ada Ibu Ika Dewi Puspitasari. Ada. Kemudian anggota pengurus itu ibu-ibu sesepuh kita, pengurus yang lama, Ibu Hajah Sarjono, wonten rawuh tadi kayaknya ada Bu Sarjono. Kemudian Ibu Imam Soleh, wonten rawuh. Yang terakhir adalah Ibu Hamidah Ahmad. Saya kira itu ya untuk informasi susunan pengurus kita di tahun 2022-2026. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di kepengurusan ini bisa menjalankan tugas dengan baik dan amanah. Amin. Saya kira itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir kepada Ibu Dewi Sulastri Malik Madani atas sambutan pada sore hari ini. Selanjutnya yaitu acara inti kita Mau'izul Hasanah yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nanda Habibah Mustafa MSI dengan tema kajian ayat kursi. Monggo Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Nggih, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu Hajah Lutfia Dewi Malik yang kami hormati,
seluruh ibu-ibu pengurus dan juga jamaah pengajian Nur Masyitoh Masjid Al-Mukhlasin Pringgolayan. Nggih. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas kenikmatannya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan pada sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang sangat indah, sangat nyaman ya, untuk kita jadikan sebagai tempat maupun majelis taklim di sore hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita tercinta Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta kita umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Ya. Biasanya kita ngaji di bawah ya Bu. Kita naik pangkat Bu. Berarti derajatnya naik Bu ini Bu. Jadi kita naik derajatnya, ada di lantai 2 dengan ornamen-ornamen yang sangat indah, sangat nyaman, cocok untuk kita ngaji. Ada yang lenggahnya belum nyaman Bu? Itu mungkin yang di bawah ini depan kosong Bu. Ya, baris paling depan kosong. Ya, monggo lenggahnya yang nyaman saja Bu, nggak usah ditahan-tahan. Ya, kalau harus lonjor ya selonjor. Kita akan santai sesuai dengan keadaan dan kenyamanan, tapi tetap sopan, kan gitu. Oke. Terima kasih kami haturkan kepada Bu Malik memberi kesempatan pada saya untuk bersilaturahim dengan ibu-ibu setelah sekian lama. Selama pandemi terutama nggih. Selama pandemi kita tidak berjumpa dalam artian forum majelis seperti sekarang ini. Kita harus banyak bersyukur ibu-ibu bahwa kenikmatan Allah yang dikaruniakan kepada kita itu sungguh amat sangat banyak. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, baik itu karena masalah ya pandemi, masalah COVID, maupun juga karena yang lain penyebabnya, tetapi itu takdir sudah mendahului kita sehingga kita yang masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup dan kehidupan, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan tadi diumumkan tentang pengurus pengajian yang begitu ya lengkap dan juga terdiri dari generasi muda, itu kita optimisme di pengajian ini insya Allah ke depan akan lebih maju, lebih gayeng, lebih meningkatkan kualitas. Oke, amin. Saya kira di ruangan ini tidak ada yang sedih Bu, semua cerah-cerah gitu, mencerminkan ya insya Allah sebagai ahli surga. Oke, amin, Allahumma amin. Kali ini kami ingin menyampaikan kajian tentang ayat kursi. Pun apal nggih Bu? Kalau kursi ini apal gitu? Nek kalau ayatnya apal? Kalau kursi ini apal gitu. Pasti pengajian Nur Masyitoh ini pasti jamaahnya sudah pada hafal. Ayo kita coba baca sama-sama. Kita tes. Monggo Bu, ngaji Quran surat Al-Baqarah ayat jangan ayat kursi. Ayat 255 yang terkenal dengan nama ayat kursi. Nanti ketika Ibu bareng-bareng hafal, oh lah jebule kuwi to. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
La ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah hafal semua. Biasanya ibu-ibu baca kapan itu? Setelah sholat. Tadi sudah dibaca ya, sehari berapa kali berarti? Tergantung sholatnya berapa, minimal 5 kali nggih, pun apal. Tapi apakah perlu dikaji nggak ini isinya apa gitu? Perlu ya Bu? Perlu. Saya mengambil tema ini, kajian ini karena apa? Karena ibu-ibu sudah hafal, sering sudah diamalkan dalam arti dibacakan pada beberapa tadi, pada sesudah sholat, mungkin pada malam mau tidur agar tidak mimpi-mimpi buruk gitu ya, tidak mimpi-mimpi buruk, lalu tetap dijaga oleh para malaikat gitu. Kalau mau bepergian agar perjalanan maupun acaranya juga lancar dan selamat. Tetapi kita coba monggo kaji ayat ini dengan menerjemahkan, nanti juga sambil kita uraikan. Allahu, siapa itu Allah? Ya, Allahu jelas bahwa Allah nama Tuhan kita. Nama Tuhan kita itu Allah. Tapi punya gelar Bu yang lain tadi yang Ibu baca tadi. Al-Asmaul Husna. Apakah Tuhannya berarti 99? Tidak, Tuhannya tetap satu. Qul huwallahu ahad. Tetapi sifat-sifatnya sangat banyak, sangat lengkap, sangat sempurna yang tadi ibu-ibu sudah bacakan sebelum acara pada rangkaian acara pengajian ini. Allahu, Allah Tuhan kita ya. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Huwa itu Dia. Biasanya dianya nanti pakai huruf besar. Nulisnya dalam Latin itu selain Dia, karena dianya kembali pada Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, dalam kurung Allah. Tuhan kita Allah itu seperti apa sih sifat-sifatnya? Selain yang tadi Ibu sudah bacakan di Al-Asmaul Husna, nanti kita juga ada ini yang kita di ayat ini yang kita akan sampaikan lagi. Sifat ya Tuhan kita Allah ialah Al-Hayyu. Apa Bu Al-Hayyu? Ya, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia Allah yang maha hidup. Kalau kita punya Tuhan kok nggak hidup ya sia-sia, ya percuma. Tuhan kita itu tidak hanya hidup Bu, tapi maha hidup. Kalau kita maha hidup apa hidup? Bedanya apa? Kalau kita itu pada saatnya akan mengalami mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kalau maha hidup Allah itu tidak akan pernah mengalami mati.
Berbahagialah dan yakinlah dan bersyukurlah karena Tuhan kita itu maha sempurna, maha hidup. Tidak hanya hidup, artinya tidak akan pernah mengalami mati. Tidak ada kematian Tuhan, atau tidak ada dulu Tuhan tidak ada sekarang menjadi ada, dan pada saat lain Tuhan menjadi tidak ada, enggak. Tapi Tuhan kita adalah Allah maha hidup yang ada selama-lamanya. Satu ya Bu ya, yang maha hidup. Berarti kita ini kan punya Tuhan itu senantiasa kita mendapatkan kekuatan perlindungan karena Allah maha hidup, pasti memperhatikan kita. Kalau mati ya sudah tidak ada perhatian apapun. Selanjutnya Al-Qayyum. Apa Bu Al-Qayyum? Tuhan kita Allah itu Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Artinya Allah itu tidak tergantung kepada yang lain. Beda dengan kita. Kalau kita manusia adalah sangat tergantung kepada yang lain, terutama sangat tergantung kepada Sang Pencipta, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Ibu, dari atas ubun-ubun sampai bawah telapak kaki, apakah ibu-ibu itu semua dari hasil ibu sendiri atau ada peran orang lain? Jilbabnya dari mana Bu? Yang buat siapa Bu? Kainnya yang buat siapa? Kalau makan daharannya itu dari mana? Dan itu tergantung. Ya. Kalau enggak panen aja kita kan sudah ribut. Nanti kita makannya bagaimana? Lah itu menunjukkan bahwa kita memang tidak maha berdiri sendiri, tapi kita adalah tergantung, terutama tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa Bu? Kita itu mau taat atau tidak taat, tidak ada pengaruh bagi maha kuasanya Allah. Ya. Kalau kita tidak taat, yang rugi itu siapa? Yang rugi kita sendiri, bukan Allah. Allah tidak akan rugi apapun, tidak ngaruh apapun kalau manusia pada tidak patuh, pada tidak taat. Ya. Tapi kitalah yang justru nantinya akan kerugian, akan mendapatkan resiko-resiko dari ketidaktaatan kita. Entah itu resiko duniawi maupun resiko ukhrawi. 2. Jadi Tuhan kita Allah maha hidup. Yang kedua maha berdiri sendiri. Yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatun. Tuhan kita Allah itu tidak pernah mengalami ngantuk. Itu ibu-ibu terus gini, kalau ngantuk, saya kan bukan Tuhan, ya jadi saya ngantuk. Iya. Kita itu makhluk. Kita itu manusia, salah satu makhluk Allah yang memiliki kelemahan. Kalau sudah full kerja, fisik kita pakai, pikiran kita gunakan dalam jangka tertentu, dalam waktu tertentu kita akan mengalami kelelahan. Kelelahan kemudian menimbulkan ngantuk. Tapi Allah tidak ada namanya kelemahan-kelemahan yang ada pada makhluk. Maka ya semakin kuat dan semakin yakin terhadap Tuhan kita Allah yang maha sempurna adalah la ta'khudhuhu sinatun. Ibu, saya selalu menyampaikan, kelemahan kita itu punya keterbatasan, kok capek, kok ngantuk, yaitu juga sekaligus karunia, harus disyukuri. Kalau ada di antara kita ora tau ngantuk, ora tau kesel, ora tau apa, kira-kira nyaman apa enggak, nikmat apa enggak,
Saya pernah baca dulu itu, ada orang yang sudah tidak bisa lagi ngantuk. Sehingga apa? Malam hari yang orang lain itu bisa menikmati kecapeannya dengan istirahat tidur, dia itu gak bisa tidur. Oh, akhirnya dikerjake. Mungkin dari segi ekonomis produktif banget itu karena waktunya. Tapi itu tidak sehat. Jadi keterbatasan yang dikaruniakan Allah kepada kita itu termasuk adalah karunia yang patut kita syukuri. Akan tetapi harus kita manage sebaik-baiknya. Bukan lalu 24 jam dipakai untuk ngantuk. Ada saatnya kita ngantuk. Ya, kalau yang kerjanya siang, malamnya istirahat. Karena tapi ada yang kerjanya malam, maka siangnya baru istirahat. Kan ada toh Bu? Ya, kita tidak. Tapi yang umum itu tadi yang secara umum seperti itu. Siang untuk kerja, untuk beraktivitas, malamnya untuk istirahat. Tuhan kita Allah tidak ngantuk. Wala naum. Tuhan kita Allah tidak tidur. Ngantuk we ora apa meneh turu. Yang ini ada semua pada diri kita. Konek punya Tuhan kok kita ngantukan kok turuan apa turunan? Turun. Nggih. Nah, kasihan ya manusia ya tidak terurus, tidak dilindungi, mendapatkan apa namanya nantinya tidak mendapatkan jaminan dari Allah karena Tuhannya adalah tadi memiliki banyak kelemahan. Tapi tidur bagi kita itu nikmat enggak Bu? Ya Allah ya Rob, tidur itu nikmat Bu. Sehari berapa jam Bu tidur? Ada yang masih 8, kalau bayi ya 20 jam enggak apa-apa, bayi Bu. 8, ya ada yang mungkin 5, ada yang kadang 4, ada yang 3, ya tapi alhamdulillah kalau itu semua sehat dan bisa dinikmati. Ibu sekarang kalau usianya Ibu 60, Ibu tidurnya berapa tahun? Kalau rata-rata tidurnya 8 jam, maka tidurnya Ibu 20 tahun. Ora kroe. Itu kalau dihitung semua Bu, maka padahal bayi tidurnya ya, berarti kan lebih lama. Makanya kita tadi keterbatasan yang ada pada kita, kelemahan yang ada pada kita adalah karunia Allah yang tetap harus kita syukuri. Tapi kita semakin menguatkan keyakinan kita bahwa Tuhan kita Allah tidak pernah tidur. Artinya kita tetap diawasi, kita tetap dilindungi, kita tetap dikaruniai rahmat dan berbagai hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Tuhan kita Allah itu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semua adalah milik Allah. Ada manusia yang kaya sampai memiliki kekayaan fis samawati wal ardh. Ya. Jadi kalau tadi namanya ayat kursi, biasanya kursi itu menunjukkan apa Bu? Kedudukan. Biasanya orang pada rebutan kursi enggak? Karena pengen punya kedudukan. Nah, kedudukan itu ya biasanya hubungannya dengan jabatan. Sakjane ya jabatan. Tapi kedudukan ya duduk. Ya, makanya orang kadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan. Maka kita pelajari ayat kursi ini, kita semakin yakin bahwa manusia itu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Tetapi Allah adalah maha segalanya.
Nanti Bu, tentang sambo nanti Bu, jangan sekarang. Ngaji kok malah ngaji sambo ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah, di sisinya tanpa biidzni, tanpa izinnya. Gak akan ada yang bisa memberi syafaat, gak akan ada yang bisa memberi pertolongan kecuali atas izin Allah. Kok ketoknya gampang banget, tiba-tiba ada solusi, ada jalan keluar. Ya kita mintanya semua adalah kepada Allah. Kasih Bu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ibu nanti bedanya dengan kita. Allah itu mengetahui apa yang baina aidihim, apa yang ada di depan dan apa yang ada di belakang, di samping. Maksudnya adalah Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Semua diketahui oleh Allah, enggak ada yang kelewat. Sing bunuh Joshua itu sopo? Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ya kalau tanyanya pada Allah, Allah pasti tahu. Didelik ke piye, dihapusi di skenario apapun, Allah Maha tahu. Tapi karena manusia itu hanya tahu, ya akhirnya banyak bisa ngarang, bisa gawe cerita gitu kan. Ya dunia, panggung apa yang telah terjadi tidak ada batasan waktunya. Allah Maha mengetahui apa yang sedang terjadi dimanapun, Allah Maha mengetahui. Kita misalnya sekarang ini ada di masjid lantai 2, Masjid Al-Mulasin. Apakah kita mengetahui apa yang terjadi di ruangan ini semuanya? Saya tahu loh Bu, ibu-ibu ada yang ngobrol tuh di belakang. Ya enggak? Tapi ketahuan, tahunya saya itu hanya itu ngobrol. Bahwa apa yang diobrolkan saya tidak tahu. Itu keterbatasan kita. Nah, ada gelas nggak tahu ketabrak siapa, itu kita juga nggak tahu. Ya. Itu karena apa tadi? Keterbatasan kita. Mohon maaf Bu, tidak usah tersinggung loh Bu, yang tadi ngobrol saya tunjuk ngobrol. Gak apa-apa, ini saya sedang nerangke ya, nerangke. Jadi artinya apa? Isi hati pun oleh Allah sudah bisa diketahui. Tapi kita tidak pernah tahu isi hatinya. Kayaknya senyum-senyum, tapi kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di sini gitu loh. Senyumnya itu senyum ada lelucon tadi mungkin di rumah, atau melihat siapa, atau lihat saya lucu gitu kali. Enggak. Ya, itu keterbatasan kita manusia. Sekali lagi, keterbatasan kita sebagai manusia adalah anugerah. Itu yang terlihat oleh mata, yang diketahui melalui pendengaran. Allah mendengar, Maha mendengar terhadap bisikan hati manusia. Allah Maha mendengar terhadap apa saja suara yang paling
lembut, paling kecil diketahui oleh Allah. Tapi kita dalam batas tertentu ada suara yang tidak bisa kita ketahui. Itu nikmat apa tersiksa, Bu? Apa siksa? Coba Ibu bayangkan, andai kita itu punya kemampuan untuk menangkap seluruh suara, sing bisik-bisik, sing apa mlebu kabeh, kira-kira gimana? Malah stres, malah bingung, malah ra tenang, terus duwe indera keenam barang malah jadi bingung kabeh. Ya itu tadi, maka saya katakan bersyukurlah atas keterbatasan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sekaligus itu merupakan nikmat dan karunia. Batas tertentu kita bisa mendengar. Mosok ngono wae ra krungu. Tes ning THT normal kok. Tapi kita tadi ada ruang waktu, ada volume berapa yang bisa kita dengar, tapi ada yang tidak bisa kita dengar. Ada yang bisa kita lihat oleh mata kita sejauh mata memandang kita berapa, tapi ada yang tidak bisa kita dengar. Nah, ini. Tapi Allah ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu, Bu, apa yang akan terjadi besok. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi bulan depan. Makanya ibu-ibu, yuk mumpung kita masih sehat, mumpung masih diberi kesempatan ngaji. Ya. Jam piro Bu rampung Ibu? Biasanya selesai sampai jam berapa? Oh, setengah 6. Kemagriben ya Bu. Napa sampun rampung mawon? Dereng Bu, dereng rampung. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi. Ya. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya Allah, melainkan apa? Apa yang Dia kehendaki. Kalau ilmunya Allah dengan ilmunya kita ya jelas jauh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku duwe kanca pinter banget. Apa-apa ngerti. Kayak wis profesor, doktor, mesti ilmune sak gunung akeh banget. Tapi ya dalam kalangan kita sebagai sesama manusia, ilmunya tentu lebih banyak beliau-beliau itu. Tetapi kalau dibanding dengan ilmunya Allah masih sangat jauh, dan Allah memang memberikan ilmu kepada kita manusia, tetapi qalila, sedikit itu dibanding atau dari ilmu yang Allah miliki. Sedikit saja kita orang rampung-rampung Bu kajiannya, kita orang rampung-rampung oleh sekolah, kita orang rampung-rampung para ilmuwan, para ahli terus meneliti, terus mempelajari. Itu sedikit dari ilmu, ya. Itu adalah motivasi bagi untuk terus belajar dan belajar. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah, kedudukannya Allah, kekuasaannya Allah meliputi as-samawati wal ardh. Langit dan bumi. Ibu-ibu tuh berkuasa di dalamnya masing-masing. Betul? Ini di mana? Ya, yang ngatur makan menunya apa? Ibu berkuasa itu. Tapi tadi kita kekuasaan manusia itu tadi tetap ada batas-batas. Ada manusia yang pengen selama-lamanya Bu? Ada? Siapa?
Biasanya orang kalau sudah punya kekuasaan kok pengen kuasa terus nggih, karena penak ya. Fir'aun Bu, Fir'aun itu ingin berkuasa selama-lamanya. Tapi apakah terjadi? Tidak. Karena kekuasaan makhluk dalam pasti ada batasnya. Karena manusia itu hanya berkuasa, tapi Allah Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Ibu berkuasa di dalamnya masing-masing. Ibu punya kekuasaan di lingkungan mungkin lebih luas lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Kekuasaan itu ada apa? Nah, yang mesti kita laksanakan sebaik-baiknya. Ngajinya Pak Kiai Malik Madani kan antu adul amanati ila ahliha. Ibu deret Bu, Mas, saya Pak Kiai Malik? Ya saya ikut Bu, tapi lewat YouTube. Lewat YouTube ya. Ini jadi kekuasaan Allah, kedudukan Allah meliputi langit dan bumi. Dan tadi tidak dibatasi oleh waktu. Tidak dulu Allah tidak berkuasa, sekarang Allah Maha Kuasa. Tidak begitu. Allah Maha Kuasa sejak ya manusia belum ada, ya, sebelum manusia ada Allah telah ada. Setelah manusia tidak ada, Allah tetap ada. Betul bingung Bu. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidak merasa berat memelihara langit dan bumi. Ya Allah, le ngurusi piye? Wong dadi kepala daerah sak kabupaten we rasane abot. Nah, nanti yang ngurus pengajian we kok pengajian we abot gitu lah. Allah bagaimana ini ngurusi langit dan bumi? Ya. Nanti jangan-jangan kelupaan. Makanya tadi Allah tidak ngantuk dan tidak tidur, tidak ada lupa bagi Allah. Semua ya tidak di sini tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Allah Maha tinggi dan Maha besar. Wa huwal aliyul azim. Ayo Bu, baleni Bu, ulangi Bu. Sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah 255. Tuhan kita Allah adalah apa Bu? Maha hidup. Al-Hayyu nggih. Yang kedua, Maha berdiri sendiri. Yang ketiga, tidak ngantuk. Yang keempat, ngantuk karo tidur lancar banget itu. Soalnya pasangan ideal gitu ya. Pasangan ideal. Tidak tidur. Kekuasaannya kepemilikannya adalah seluas langit dan bumi, dan banyak Engkau Allah yang bisa memberi syafaat kepada manusia. Itu sifat-sifat Allah ya, mengetahui apa yang baina aidihim wa mahal fahum, yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Ya, terus berikutnya, Allah mengetahui tadi apa yang sudah terjadi, dan ilmu Allah sangat luas. Manusia diberi ilmu hanya sedikit. Ya, kekuasaan Allah seluas langit dan bumi, dan Allah tidak berat menjaga maupun memeliharanya. Cetok Bu? Makin yakin Bu? Itu yang Ibu biasa baca. Jadi makanya biasanya ada istilah apa sih jenenge? Kok ono
So turu-turu. Ibu pernah susah tidur? Biasanya karena apa, Bu? Nggak enak badan. Ibu pernah susah bangun? Pernah. Karena apa juga? Nggak enak badan. Nggak enak badan terus ya. Nggak susah tidur, susah bangun kita ya. Maka di sini ada beberapa yang perlu kita sampaikan tentang keutamaan ayat kursi. Yang pertama ayat kursi itu ya kita amalkan dan kita yakini tadi isinya seperti yang sudah kita bahas ya, kita selalu dilindungi Allah. Oleh karena itu bacalah ayat kursi setiap selesai sholat. Pun apal sedoyo, yakin saya pengajian jamaah pengajian Nur Masyitoh itu hafal ya. Setelah sholat fardu. Karena ini tadi Allah akan melindungi kita. Yang kedua, selalu dilindungi dua malaikat sehingga bacalah setiap sebelum tidur. Ya, agar tidak diganggu. Diganggu bapaknya monggo. Niku mboten masalah. Ini diganggu oleh makhluk-makhluk yang kita tidak berkenan diganggunya ya, untuk diganggu. Maka ini tadi sebelum tidur. Karena apa? Isinya tadi sudah sedemikian. Allah pasti memelihara kita. Allah tidak tidur. Allah tidak ngantuk. Ya Allah, kupasrahkan padamu. Maka doanya bismika Allahumma. Apa artinya, Bu? Dengan namamu ya Allah yang maha ahya, yang maha hidup, yang menghidupkan kita. Artinya wa amut, dan kita sudah bisa bangun, kita juga bisa tidur. Yang membangunkan kita Allah, yang menidurkan kita juga Allah. Apa bangun sendiri? Kemampuan kita bisa bangun, kemampuan kita bisa hidup, semua sumbernya adalah dari Allah. Kenikmatan, Bu, luar biasa. Yang ketiga, dijauhkan dari kejahatan. Makanya bacalah setiap hari Jumat itu ayat kursi minimal 12 kali. Suwi mboten, Bu? Bu, kalih masak nggih saged tok, Bu, mboten napa-napa. Ya. Ning kok gosong. Ya enggak lah ya. Kira-kira kalau 12 itu Ibu mau dibaca sekaligus atau mau dicicil? Ya. Nah, ini agar kita dihindarkan atau dijauhkan dari kejahatan. Dijaga saat dalam perjalanan. Ya Allah, akhir-akhir ini, Bu, kok banyak sekali kasus-kasus kejadian-kejadian kecelakaan. Di Jogja ini kok ya ada berita-berita yang itu pembunuhan yang tidak aman gitu ya. Maka kita tetap berikhtiar, berusaha agar kita tetap aman, kita tetap sehat, aman lahir batin ya. Keluarga, lingkungan, semuanya itu. Jadi hanya gara-gara supporter PSS terus pinten niku sing pondo jadi korban. Maka kalau dipikir sebetulnya ya lah ya kok kayak ngono gitu ya. Gitu. Makanya ini tadi kita sadarkan pada diri kita masing-masing untuk kembali menyadari bahwa kita manusia oleh Allah dikaruniai banyak kenikmatan, kalaupun keterbatasan adalah keterbatasan yang memang itu merupakan kenikmatan bila kita mampu untuk mengelolanya. Tapi kalau tidak ya ngresula.
Kok aku duwene ming sakmene? Kok aku ra iso ndelok tekan ndi-ndi? Gitu. Nanti kita akhirnya yang ada hanya akan Rasulullah. Ayat ini turun dulu ya. Ayat ini diturunkan pada satu malam ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Penurunan ayat ini diantarkan oleh malaikat yang jumlahnya hingga ribuan. Allah itu kan kalau menurunkan ayat kan ada yang lewat malaikat Jibril, tapi ada yang Allah memanggilnya Nabi langsung. Kalau dengan malaikat Jibril satu malaikatnya, kalau ini diantar oleh 70 malaikat. Ini karena apa? Karena apa? 70.000 bukan hanya 70.000 malaikat. Karena apa? Karena ayat ini ayat yang apa? Agung, ayat yang luar biasa, termasuk ini tadi ayat yang sangat bagi kita mesti kita pelajari karena ini mencerminkan, menguatkan tentang keyakinan kita akan sifat-sifat Allah Tuhan kita. Jadi sampai tadi 70 malaikat karena ayat kursi adalah salah satu ayat yang mulia yang dalam kitab suci Al-Quran. Malaikat pun mengiringi atas perintahnya. Biasanya kan gitu toh Bu. Kalau ini hanya diibaratkan. Biasanya atasan itu kalau ada sesuatu ke bawahan kan tinggal manggil. Kalau ini surat diantarkan, tapi kalau ada hal penting dia dipanggil, kan gitu. Oh iki ono penting ini, SK-nya mau dikasihkan tapi harus langsung berhadapan. Ketika perintah sholat, Nabi Muhammad kan langsung dipanggil oleh Allah. Karena apa? Karena sholat merupakan juga ibadah yang sangat penting. Jadi kalau ini tidak dipanggil langsung, tetapi ayat ini diantarkan, diiringi oleh 70.000 malaikat. Ini menunjukkan tadi betapa pentingnya dan malaikat juga sami'na wa atokna. Jadi pada saat ayat kursi diturunkan Rasulullah, ini keadaan bumi saat itu disebut terjadi gempa di mana-mana. Jadi pas rada nggak tenang, kacau gitu ya. Gini sampai gemuruh juga, maka dengan itu setan dan iblis kesulitan untuk menggoda dan mengajak manusia berbuat maksiat atau berbuat sesat. Ya, sudah kesulitan, turun ayatnya yang isinya menguatkan agar tidak diganggu. Setan dan iblis, kalau manusia itu berpegang kepada ayat kursi ini, baik secara ayatnya, teksnya maupun secara isinya, muatannya, keyakinannya, maka setan akan minggir, akan takut untuk menggoda kita sebagai manusia. Saya kira itu dulu nggih Bu yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Pasti banyak salah, banyak kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan akhiri dengan doa, nggih. Doa ya Bu ya. Nggih. Ala hadhihi wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha
wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika wa ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Allahumma ihtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi semoga apa yang kita kaji sore hari ini ada manfaatnya dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir Ibu Habibah Mustafa. Barakallah Bu. Kita membayangkan Bu Habibah ini mendapatkan pahala yang banyak. Nanti kalau ibu-ibu mengamalkan ayat kursi semua nggih Bu. Jangan lupa Bu, 3 waktu membaca ayat kursi. Apa Bu yang pertama? Setelah sholat. Kemudian yang kedua? Sebelum tidur. Yang ketiga? Dalam perjalanan ya, atau pada waktu pagi dan petang juga dibaca gitu. Dan dalam hadis dikatakan bahwa siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasai dan sahih oleh Ibnu Hibban. Jadi ketika kita rutin membaca ayat kursi ini Bu setelah sholat, semoga menjadi sebab kita masuk ke surganya Allah ya Bu. Dan pahalanya mengalir juga ke Ibu Habibah, dikalikan kita yang membaca tanpa mengurangi pahala kita Bu. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, jazakumullah khairan katsir. Ini pengumuman infak hari ini Bu. Infak hari ini yaitu total Rp496.000. Jazakumullah khairan katsir ibu-ibu. Dan yang terakhir ini yang kita tunggu ya Bu, door prize dari panitia, dari pengurus hari ini untuk 10 orang Bu. Sebentar saya buka door prize-nya. Nanti yang mendapat door prize boleh langsung ke bawah menemui Bu Pontiyanti. Nggih, Mbak Yanti. Ada 10 ibu-ibu nggih. Yang pertama Ibu Hajah Sarjono. Nggih, yang kedua Ibu Sariem. Yang ketiga Ibu Sikem. Keempat Ibu Marni Selokan. Yang kelima Ibu Harto Ledok. Yang keenam Ibu Tinu. Yang ketujuh Bu Yani Sugiharsono. Yang kedelapan Bu Suratmi. Yang kesembilan Bu Marsi. Dan yang terakhir Bu Yadi Poniman. Nggih, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jangan dilihat harganya ya Bu, tapi dilihat tanda cinta dari pengurus. Nggih. Oh, pripun Bu? Bu Suratmi Tukiran. Nggih. Nggih. Oh. Ya baik, Masya Allah. Insya Allah ya Bu, kita bertemu di dunia, nanti bertetangga di surga ya Bu. Amin.
Nggih, jazakumullah khairan katsir Bu Habibah. Kita tutup pengajian pada sore hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Monggo Bu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi juga sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya Bu. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng kondur ibu rahayu ingkang pinanggih.